Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan yang saya dambakan, alhamdulillah wa syukra ala nikmatillah bahwa kesempatan ini kita dapat bertatap muka lewat YouTube. Semoga kita diberikan berkah oleh Allah, diberikan kekuatan iman agar terhindar dari godaan, diberikan hidayah agar hidup terarah, tumbuh suburkan sifat amanah agar terhindar dari godaan dan fitnah. Hari ini Pak Askin akan menjelaskan tentang pengendalian diri atau mujahadun nafs. Pengendali diri atau kontrol diri atau mujahadun nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti sifat serakah, tamak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Puasa adalah salah cara pengendalian diri. Hal tersebut, ini orang yang puasa mesti mengendalikan diri. Oleh karena itu, jelas bahwa pengendalian diri setiap manusia agar terjaga dan dilarang oleh Allah. Kenapa? Dengan pengendalian diri menungso kuwi dadi apik. Poso wong sing diposo sing pengendalian diri itu hebat. Yang kedua adalah tentang prasangka baik, husnudzon. Ojo ngantek sithik-sithik nyalahke wong. Suudzon dan husnudzon itu sangat bertolak belakang. Orang yang husnudzon itu biasanya apian wonge. Prasangka baik, husnudzon dari kata Arab yaitu husnu yang artinya baik dan don itu prasangka. Jadi prasangka baik atau positive thinking. Orang yang positive thinking itu menikmat loh. Oh, sidik-sidik nikmat. Kemudian yang ketiga adalah tentang ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan seduluran. Aja mungsuhan. Zaman edian aja kekan mungsuhan. Bukan sekadar hubungan kekerabatan, tetapi dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah. Kita wong Arab, wong Amerika podo. Jadi karena podo yo dhewe sedulur kabeh, sedulur kudu aku. Tentang pengendalian diri ini Al-Qur'an di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbadakum ayakula lama akhimaitan fakaridumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Anak-anak semua, semoga pengendalian diri kita bisa menjadi manusia yang hebat. Orang manusia hebat adalah manusia yang mampu mengendalikan dirinya. Berprasangka baik, ojo prasangka elek, seduluran. Wah, nikmat sekali ini. Materi sangat luar biasa sekali. Karena kenikmatan yang tiada tara ini harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Kandungan ayat-ayat yang ada kita lihat kisahnya Habil dan Qabil. Qabil adalah salah satu anak Nabi Adam alaihissalam yang bersaudara kembar dengan Iklimah. Sementara Habil adalah anak Nabi Adam juga yang bersaudara kembar dengan Labuda. Iklimah terlahir dengan paras yang cantik, sementara Labuda tidak secantik Iklimah. Corone wong Iklimah itu ayune pol, sedangkan Labuda itu ora patok ayu. Semua keturunan Nabi Adam hidup damai sampai dewasa. Kemudian turun perintah Allah agar Nabi Adam menikahkan anak-anaknya. Allah memerintahkan agar anak yang terlahir sebagai saudara kembar harus dinikahkan dengan anak kembar yang lain. Dengan ketentuan tersebut, Qabil harus menikah dengan Labuda dan Habil harus menikah dengan Iklimah. Ketika Nabi Adam alaihissalam menyampaikan perintah tersebut, Qabil tidak menyetujuinya. Pasalnya, sudah lama Qabil menyukai Iklimah. Dia menolak menikahi Labuda dan tetap akan menikahi Iklimah dengan bijak. Nabi Adam alaihissalam mengingatkan Qabil bahwa ketentuan Allah harus ditaati. Namun Qabil tetap pada kehendaknya untuk menikahi Iklimah, saudara kembar yang lebih cantik. Akhirnya dengan memohon petunjuk Allah dengan bijaksana Nabi Adam alaihissalam memerintah Qabil dan Habil untuk berkorban. Siapapun yang korbannya diterima oleh Allah, segala kebutuhan dan keinginannya akan dikabulkan Allah, termasuk keinginan Qabil untuk menikahi Iklimah. Setelah semuanya dirasa siap, Qabil dan Habil pun mempersembahkan korban masing-masing di atas bukit dengan disaksikan oleh semua anggota keluarga. Qabil mempersembahkan hasil pertaniannya. Ia sengaja memilih gandum dari jenis yang jelek. Habil mempersembahkan seekor kambing terbaik dan yang paling ia sayangi.
Kemudian dengan perasaan berdebar-debar mereka menyaksikan dari jauh. Tak lama berselang tampak api besar menyambar kambing persembahan Habil, sedangkan gandum persembahan Qabil tetap utuh, yang berarti korban Habilah yang diterima. Kemudian anak-anak sekalian, melihat kenyataan tersebut, Qabil yang berperang tidak baik, terpengaruh hasutan iblis, menaruh dendam kepada Habil, terpikir olehnya agar kehilangan menikahi kelima. Tidak ada cara lain kecuali membunuh Habil. Ketika terdapat kesempatan untuk melaksanakan niat jahat tersebut, Qabil benar-benar melaksanakannya. Ketika Habil sudah seorang diri, Qabil datang menghampiri dengan niat untuk membunuh saudaranya itu. Mengetahui hal tersebut, Habil mengingatkan Qabil akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak takutnya kepada Allah. Habil berkata kepada Habil, sungguh jika kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Surat Al-Maidah ayat 28. Setelah Habil terbunuh, Qabil merasa bingung, diguncang-guncangkan tubuh saudaranya itu, namun tetap tidak bergerak. Lalu jenazah Habil dibawa ke sana kemari dengan perasaan kacau, tak tahu apa yang harus dilakukan. Ia merasa sangat menyesal sehingga air matanya berlinang membasahi pipinya. Dalam kebingungannya Allah menurunkan ilham melalui 2 ekor burung gagak yang bertarung untuk memperebutkan daging mayat Habil. Salah seekor dari burung gagak itu tewas dalam pertarungan tersebut. Kemudian burung gagak yang masih hidup menggali tanah, menarik gagak telah menjadi bangkai untuk dimasukkan dalam tanah yang telah digali dengan cakarannya, kemudian menimbunnya dengan tanah. Demikian Qabil meniru perbuatan burung gagak itu, menggali tanah, menguburkan mayat Habil dan menimbunnya dengan tanah. Menyadari dirinya telah melakukan kesalahan yang sangat besar, Qabil pun merasa ketakutan. Ia kemudian tak berani untuk pulang ke rumah, bahkan pergi meninggalkan kedua orang tua saudaranya. Ia benar-benar tidak kembali lagi, pergi masuk ke hutan, keluar hutan, menaik gunung, menurun lembah, tak jelas arah dan tujuannya. Kisah ini sangat populer sekali anak-anak sekalian. Sekarang pertarungan apapun rebutan ini harta tahta wanita. Ini pertama kali rebutan wedoan. Kok iso wedoan rebutan? Iya, wong ganteng pengennya wong ayu pengennya wong ganteng. Karena ada iri, dengki, hasud, maka 3 perkara yang menjadikan biang kerok dari kerusakan. Pertama adalah takabur, yang kedua iri, dengki, yang ketiga hasud. 3 perkara itu yang mengakibatkan orang menjadi jahat. Oleh karena itu 3 perkara kita hindari. Semoga Allah memberikan kita dari 3 perkara itu dan kita menjadi orang-orang yang kholisan mukhlisan lillahi ta'ala. Amin Allahumma amin. Demikian Mas Matani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.